Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Salam sehat dan salam hangat dari saya, Bapak IP, Guru Biologi SMA Negeri 1 Kabanjahe. Baik, hari ini kita akan membahas pelajaran kita lanjutan dari fotosintesis. Kemarin sudah dibahas tentang pengantar fotosintesis. Hari ini kita bahas khusus reaksi terang fotosintesis, karena seperti kamu ketahui bahwa reaksi fotosintesis ini ada reaksi terang dan juga ada reaksi gelap. Baik, kita bahas hari ini tentang reaksi terang. Berarti kata kunci yang pertama, namanya reaksi terang berarti melibatkan yang namanya cahaya, ya. Baik, kita akan mulai. Kita bahas pertama tempat fotosintesis, khususnya reaksi terang yang kita bahas hari ini. Seperti kamu ketahui bahwa fotosintesis pada tumbuhan itu terjadi pada daun, ya, pada organ yang namanya daun. Nama jaringannya nanti adalah jaringan mesofil. Di sini ada nanti namanya apa? Jaringan mesofil, dan ada di sini nanti sel-sel palisade, di mana di sini terdapat banyak bintik-bintik daripada klorofil. Nah, satunya dari klorofil itu disebut sebagai kloroplas. Perhatikan kloroplas ini. Ia ada membran luar, ada membran dalam. Perhatikan di bagian membran dalam, di sini terdapat banyak lempengan-lempengan. Ya, bisa kalian lihat ini di gambar ini. Satu lempengan itu namanya tilakoid. Nah, bila tilakoid bertumpuk-tumpuk atau tumpukan daripada tilakoid, itu namanya grana, ya, itu namanya grana. Catatan pertama, sering juga ditanya di soal-soal ujian ini, di manakah tempat reaksi terang pada fotosintesis? Jawabnya adalah pada tilakoid atau grana, ya. Tilakoid grana sama saja, grana adalah tumpukan tilakoid. Kemudian yang berikutnya di sini kalau kita perhatikan di membran dalam kloroplas, ada bagian membran dalam ini yang tidak ada lempengan-lempengan ini, kosong, ya, seperti ini kosong. Itu namanya stroma. Stroma itu adalah tempat terjadinya reaksi gelap. Cara mudah mengingatnya, biasanya kalau mati lampu jam 11 malam, jam 12 malam, biasanya kita kan jadi trauma, gitu ya. Jadi reaksi gelap terjadi di stroma kloroplas. Nah, itu catatan yang pertama. Baik, mari kita bahas bahwa reaksi terang ini, seperti saya katakan tadi, melibatkan cahaya matahari. Perlu kamu ingat bahwa reaksi pertama yang terjadi pada reaksi terang itu namanya adalah fotolisis. Apa itu fotolisis? Fotolisis adalah pemecahan molekul H2O atau air atau aqua menjadi setengah O2 dan 2H positif dan melepaskan 2 elektron. Perhatikan, saya kasih tahu poin pertama yang penting di sini. Setengah O2 ini akan bergabung dengan setengah O2 yang lainnya, membentuk yang namanya oksigen, dan itu akan dilepaskan pada siang hari, melalui stomata pada siang hari. Jadi maka kalau kita biasanya kenapa merasa adem di bawah pohon pada saat siang hari, itu karena terjadi pelepasan apa? Oksigen. Ya, pada siang hari. Ingat, O2 adalah produk sampingan daripada fotosintesis yang dikeluarkan oleh stomata pada siang hari, ya. Kemudian 2H ini di akhir reaksi nanti akan saya tunjukkan bagaimana dia akan diikat oleh NADP, ya. Dan catatan penting berikutnya yang perlu kamu tahu di fotolisis ini, bahwa pada reaksi ini akan dilepaskan yang namanya elektron. Kamu sudah kelas 12, kamu harus tahu bahwa elektron yang dilepaskan ini nanti kegunaannya apa pada reaksi terang. Mari kita bahas. Nah, kita lanjutkan. Reaksi terang itu ada nanti kita pelajari reaksi non siklik dan siklik. Supaya lebih memahaminya, mari kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan reaksi fotofosforilasi siklik dan non siklik. Yang siklik ini, catatan yang pertama di sini hanya melibatkan fotosistem 1. Apa pula itu fotosistem? Fotosistem adalah pusat terjadinya reaksi fotosintesis. Dan kita kenal, nanti kalian bikin catatan lengkap ini, ada fotosistem 1
dan ada pula yang namanya fotosistem 2. Nanti di belakang akan saya jelaskan lagi. Nah, yang siklik ini hanya melibatkan fotosistem 1, kemudian menghasilkan ATP dan tidak terjadi yang namanya fotolisis air atau reaksi pertama tadi yang saya katakan reaksi terang, fotolisis air. Kalau yang di siklik ini nanti tidak terjadi yang namanya fotolisis atau pemecahan molekul air. Nah, yang non siklik ini melibatkan pusat reaksi fotosintesis fotosistem 1 dan pusat reaksi fotosistem 2. Nanti kita lihat ya di belakang, nanti saya jelaskan. Kemudian di sini dihasilkan O2 dan juga NADPH dan terjadi fotolisis air untuk menutupi kekurangan elektron pada fotosistem 2. Baik, mari saya terangkan dengan pelan-pelan, diperhatikan sekali. Bapak akan mulai menjelaskan tentang reaksi terang yang non-siklik. Nah, yang non-siklik, catatan pertama yang perlu kamu tahu, melibatkan seperti yang tadi apa? Fotosistem 2 dan juga fotosistem 1. Kalau kamu lihat, aliran elektronnya nanti kalau dia non-siklik dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Itu catatan pentingnya ya. Nah, kemudian apa bedanya fotosistem 2 dan fotosistem 1? Panjang gelombang yang diserap pada fotosistem 2 yaitu P680. Nah, kalau nanti dia di fotosistem 1, panjang gelombang yang diserapnya adalah 700. Baik, mari saya jelaskan, mohon diperhatikan sekali supaya kalian bisa memahami yang namanya reaksi terang yang non-siklik hari ini. Kita lihat yang pertama tadi bahwa reaksi terang non-siklik ini dimulai seperti saya katakan tadi adalah pemecahan molekul air. Pemecahan molekul air menjadi setengah O2 dan 2H positif. Dan saya katakan tadi ini melepaskan yang namanya elektron. Di bagian depan sudah saya jelaskan tadi. Mari perhatikan apa peran air. Apa peran air di sini tadi seperti saya katakan pada proses pemecahan molekul air di sini dilepaskan yang namanya elektron. Nah, kenapa rupanya elektron ini dilepaskan? Untuk apa kegunaannya? Diperhatikan. Pusat reaksi fotosistem 2 yang kita katakan tadi adalah klorofil tadi yang berfungsi untuk menyerap cahaya. Ketika klorofil pusat reaksi fotosistem 2 menerima cahaya, maka dia akan melepaskan yang namanya elektron. Lihat ini, atau elektron dalam bahasa buku tereksitasi atau terlepas. Berarti P680 atau pusat reaksi fotosistem 2 tidak stabil karena terjadi pelepasan apa? Elektron. Berarti dia butuh yang namanya elektron. Nah, peran elektron ini yang saya katakan tadi, elektron dilepaskan pada proses pemecahan molekul H2O yang kita katakan tadi melepaskan elektron, perannya adalah menggantikan elektron yang tereksitasi pada pusat reaksi fotosistem 2. Saya ulangi sekali lagi karena ini penting ya, dalam bahasa yang lebih sederhana. Ketika pusat reaksi fotosistem 2 menyerap cahaya, maka elektron akan tereksitasi dari pusat reaksi ini sehingga dia tidak stabil karena membutuhkan elektron. Elektron yang dilepaskan pada proses fotolisis ini akan menggantikan elektron yang tereksitasi tadi. Jadi tahu kan sekarang apa fungsi H2O pada reaksi fotosintesis, yaitu mengganti elektron yang tereksitasi. Nah, berikutnya elektron yang terlepas ini akan ditangkap. Ya, akan ditangkap oleh apa? Aseptor primer. Aseptor primer berarti yang pertama ya, aseptor primer penangkap. Aseptor primer fotosistem 2. Selanjutnya elektron dari aseptor primer ini akan dilanjutkan ke yang namanya PQ, plastoquinon. Ingat, plastoquinon berarti apa? Yang berfungsi untuk membawa elektron. Dari plastoquinon, elektron yang tereksitasi tadi dari aseptor primer
akan dilanjutkan oleh plastoquinon ke kompleks sitokrom, ya. Ke kompleks sitokrom, elektron dari kompleks sitokrom akan dibawa ke pusat reaksi fotosistem 1 oleh kurir elektron, yaitu plastosianin. Ya, jadi di sini alurnya dari mana? Aseptor primer, plastoquinon, kompleks sitokrom, kemudian plastoquinon, dan akan dibawa ke pusat reaksi fotosistem 1. Berarti kalau kita lihat di sini perlu kamu perhatikan bahwa sebenarnya yang namanya fotosistem 2 sama fotosistem 1 ini sama-sama terjadinya, sama kejadiannya. Pusat reaksi fotosistem 1 juga apa? Menerima cahaya matahari. Elektronnya gimana? Tereksitasi juga, ya. Elektronnya juga akan tereksitasi. Berarti elektron yang tereksitasi dari fotosistem 1 akan diganti oleh apa? Elektron yang dilepaskan dari pusat reaksi fotosistem 2. Jadi di sini sama. Fotosistem 1 akan menerima cahaya atau menyerap cahaya sehingga dia melepaskan elektronnya. Elektron yang terlepas itu akan digantikan oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2 tadi. Nah, itu dia. Jadi bisa kalian lihat di sini. Catatan penting di sini, ketika terjadi aliran elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1, ini adalah reaksi eksergonik yang melepaskan energi. Jadi nanti di sini kamu lihat di sini ADP akan dapat mengikat P sehingga terbentuk yang namanya ATP. Jadi di sini ada dihasilkan apa? ATP. Nah, selanjutnya elektron yang tereksitasi dari pusat reaksi fotosistem 1 seperti yang tadi tereksitasi akan ditangkap oleh aseptor primer pusat reaksi fotosistem 1. Setelah itu, di sini terjadi lagi aliran elektron dari aseptor primer. Elektron itu akan dibawa oleh, di sini ada namanya FD, ya. FD ini juga adalah apa? Karir elektron, ya. Membawa elektron dari aseptor primer sehingga ditangkap oleh yang namanya NADP positif reduktase. Ingat, kalau ada reduktase berarti enzim. Nah, enzim ini sekarang punya elektron, berarti punya energi. Nah, energi yang dipunyai oleh NADP positif reduktase ini digunakan untuk apa? Ingat tadi di fotolisis awal tadi kan dilepaskan tadi apa? 2H kan? Nah, di sini energi itu digunakan untuk apa? NAD positif akan mengikat 2H positif yang dilepaskan di awal tadi di reaksi fotolisis tadi sehingga terbentuk NADPH. Ya, jadi dari rangkaian ini bisa kita lihat apa saja yang dihasilkan. Ada O2 dihasilkan, ada ATP dihasilkan, ada juga NADPH yang tepatnya NADPH2 yang dihasilkan, ya. FD ini tadi adalah kurir namanya ferradoksin, ya, yang membawa elektron dari aseptor primer tadi ke NADP positif reduktase untuk mengikat 2H positif oleh NADP positif sehingga terbentuk NADPH2. Ini adalah reaksi terang yang non siklik, fotosintesis. Yang kedua tadi saya katakan adalah yang siklik. Nah, saya mau jelaskan dulu tentang siklik ini biar paham kalian. Nanti di reaksi gelap, ini nanti akan dilanjutkan lagi di video berikutnya. Di reaksi gelap itu energi yang paling banyak dibutuhkan itu dalam bentuk ATP. Jadi ada pertanyaan, kapankah reaksi terang fotolisis yang siklik ini terjadi? Bila, ingat ini ya, bila kekurangan ATP pada reaksi gelap. Bila terjadi kekurangan ATP pada reaksi gelap, maka tidak akan lagi masuk ke reaksi non siklik. Kenapa? Panjang tadi ceritanya. Ada lagi dari 2 ke 1 itu panjang. Jadi kalau dia nanti kekurangan ATP di reaksi gelap, maka reaksi yang dilakukan adalah reaksi yang siklik. Yang siklik bagaimana? Seperti yang tadi, cahaya matahari akan menerima yang namanya cahaya matahari akan diserap oleh yang namanya pusat reaksi fotosistem 1, ya, hanya terjadi pada pusat reaksi fotosistem 1, maka dia akan melepaskan elektronnya
Seperti yang tadi, elektronnya akan ditangkap oleh aseptor primer, dibawa oleh siapa? Ferredoxin. Ya, ini tadi kompleks sitokrom, plastocyanin, dan kembali dibawa ke sini ke pusat reaksi fotosistem 1. Berarti elektronnya dilepaskan dan dikembalikan lagi ke situ. Elektron yang tereksitasi akan dikembalikan ke pusat reaksi fotosistem 1 di sini. Nah, pada reaksi ini akan dihasilkan yang namanya apa? ATP. Iya, jadi kan saya katakan tadi, kapan ini terjadi? Bila kekurangan ATP pada reaksi gelap, maka hanya terjadi reaksi yang siklik, yaitu pusat reaksi fotosistem 1 panjang gelombang P700 menerima cahaya sehingga dia melepaskan elektronnya, ditangkap oleh aseptor primer, kemudian ditangkap lagi oleh ferredoxin atau Fd, diterima oleh kompleks sitokrom, habis itu ke plastocyanin, setelah itu dibalikkan kembali ke mana pusat reaksi fotosistem P1 untuk mengganti elektron yang tereksitasi ini. Dan catatannya, pada reaksi ini akan dihasilkan yang namanya ATP, dan itu digunakan pada reaksi gelap. Ingat sekali lagi, bila terjadi kekurangan. Nah, sebagai kesimpulan akhir, pada reaksi terang ini kita membutuhkan atau bahannya atau inputnya adalah klorofil, cahaya, ADP, NADP positif, dan H2O. Apa yang dihasilkan? Seperti saya katakan tadi, dihasilkan O2 sebagai produk sampingan fotosintesis, dikeluarkan pada siang hari melalui stomata sehingga kita merasa nyaman dan sejuk di bawah pohon. Kemudian tadi juga dihasilkan apa? ATP, dan akan dihasilkan juga NADPH2. Dan ingat saya katakan tadi bahwa reaksi yang siklik hanya terjadi bila kekurangan ATP pada reaksi gelap. Kenapa hanya yang siklik? Karena reaksinya lebih singkat, sementara pada reaksi gelap dibutuhkan ATP dalam waktu yang singkat juga. Ya, jadi ini adalah kesimpulannya. Dan ingat outputnya O2, ATP, dan NADPH2. Soal-soal ini juga sering ditanyakan pada soal-soal ujian, ya. Nah, jadi inilah yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Bila ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan kembali. See you and thank you so much.